Oke, tentunya Anda bertanya, bisnis apa ini Pak? Saya nggak ngerti itu apa kripto, trading, robot. Oke, makanya belajar. Ini bukan ilmu laduni yang tiba-tiba Anda mengerti. Enggak, Anda harus mengalami proses belajar. Belajar sebentar aja ya, Anda mungkin nggak sampai 1 jam atau 2 jam ya untuk mendengarkan presentasi ini ya, dan video-video yang kami tampil. Tapi Anda sudah mempunyai ilmu pengetahuan dasar. Minimal Anda bisa mempertimbangkan apakah Anda bergabung dalam bisnis ini. Atau ketika Anda bergabung, Anda mendapatkan fakta-fakta atau materi-materi yang membuat Anda bisa membalik keberatan seseorang untuk bergabung bersama Anda di Royal Q. Oke, sekedar pengetahuan awal kepada Anda bahwa bisnis yang kami tawarkan ini namanya adalah trading kripto dengan menggunakan robot Royal Q. Apa itu trading? Trading ya pasti jual beli. Apa itu robot? Robot itu adalah sistem dalam komputer yang bisa mengatur, bisa trading sendiri gitu ya. Anda bisa tidur, jalan-jalan, Anda tinggalkan robotnya kerja sendiri. Nah, pertanyaannya apa itu kripto? Kripto disebut juga cryptocurrency adalah koin digital yang memiliki harga, bisa diperjualbelikan dan liquid. Liquid itu bisa cepat dicairkan di pasar yang namanya Binance itu tingkat dunia ya, atau di toko kripto atau di Indodax kalau Indonesia. Jadi kita bisa membeli dan menjual koin kita di sana. Nah, yang ditradingkan biasanya selama ini yang Anda dengar adalah pertama emas, saham, ya kan ya, mata uang atau forex ya. Nah, selama ini nggak ada masalah kan ketika itu diperjualbelikan. Nah, cuman mungkin Anda baru dengar ada kripto. Kripto itu sebetulnya aset digital, bukan uang ya. Kalau uang itu berarti bisa jadi alat bayar. Nggak boleh, kripto tidak boleh dijadikan alat bayar. Tapi aset yang bisa ditukar jadi uang. Ada nilainya. Kita bicara soal sejarah koin ini dulu ya. Jadi ada satu koin namanya Bitcoin. Yang pertama kali diterbitkan oleh orang Jepang. Namanya aset yang baru dikenal, tentunya orang nggak berani beli. Dulu harganya berapa? Dulu satu Bitcoin itu hanya bisa beli satu loyang pisah. Nah, Anda bayangkan, itu terjadi 5 tahun yang lalu. Sekarang, ini tahun berapa nih? 2021. Anda tahu berapa harga Bitcoin? Satu Bitcoin itu harganya 800 juta. Bahkan diperkirakan akan menembus menjadi 1 miliar. Bayangkan dulu, kalau Anda beli 10 aja, ya dengan harga 1 juta ya, Anda simpan, Anda punya kepercayaan bahwa Anda bisa meramal ke masa depan misalnya, apa yang terjadi? Anda punya 10 miliar dengan 10 koin yang Anda beli 5 tahun yang lalu. Nah, dari situlah sejarah koin mulai ada. Muncullah koin-koin yang lain, seperti Ethereum, ya kemudian ada Doge, USDT, dan banyak lagi. Anda tahu berapa jumlah koin yang beredar di dunia saat ini? Jenisnya ya, 13.000. Bayangin. Tapi apakah laku dijual semua? Enggak. Banyak yang Anda beli misalnya 100.000 satu, sekarang dijual 10.000 juga nggak laku. Ya apa yang ditradingkan ya? Tentu kripto yang harganya stabil, ya harganya tinggi. Nah, karena dicari orang dan karena ada yang menjual, maka muncullah exchanger, semacam tempat penukaran lah ya. Tapi khusus dia koin. Nah, kalau di dunia namanya Binance. Bayangkan Binance ini perputarannya 70 triliun rupiah setiap hari. Nah, di Indonesia namanya Indodax. Indodax ini khusus untuk exchanger di Indonesia. Ini yang terbesar. Setelah itu ada toko kripto. Jadi kalau Anda punya koin, ya, punya USDT atau punya Bitcoin, Anda bisa tukarkan koin Anda itu di Indonesia, di Indodax. Ya, cukup Anda jual aja dari HP Anda. Menarik ya? Nah, ini pengetahuan buat Anda yang mungkin selama ini bingung, apa sih itu trading, apa sih itu robot, apa sih itu kripto, apa itu Bitcoin. Sekarang Anda udah jelas ya, minimal setidaknya ada pengetahuan itu ya. Inilah bisnis yang kami tawarkan kepada Anda. Nah, jadi jangan tanya lagi, dari mana Ali Maskur bisa mendapatkan 100 juta per hari? Banyak yang membuat dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Pertama, dia mendapatkan dari nilai tukarnya. Yang kedua, dia mendapatkan dari trading. Yang ketiga, dia mendapatkan dari jaringan. Jadi karena dia ngajak orang untuk bergabung dalam bisnis ini, ya dia dapat komisi. Di bawah-bawahnya bergabung, ya dapat komisi.
kemudian orang di bawahnya bermain trading, dia masih dapat komisi. Jadi begitu banyaknya sumber yang memungkinkan Ali Maskur bisa mendapatkan penghasilan 24 juta ya per hari. Dan itu akan bertambah terus, bisa jadi 300 juta per hari. Karena apa? Semakin banyak pesertanya. Apakah ini akan berhenti? Enggak, seluruh dunia sedang melakukan itu. Bahkan nanti diperkirakan tahun 2023 atau saat industri 4.0 atau 5.0, kripto bisa jadi menjadi alat tukar, mata uang dunia. Anda pergi kemana-mana tidak perlu bawa dolar, tidak bawa rupiah, tidak bawa yen, tapi cukup Anda membawa Bitcoin saja. Dan ada di dalam HP Anda tukar dimanapun laku. Bahkan sekarang di negara mana, Peru ya kalau nggak salah, koin ini sudah jadi mata uang. Jadi, di saat pandemi COVID-19 ini, mana yang lebih laku dijual? Rumah Anda, mobil Anda, atau kripto? Mobil Anda mungkin mau jatuh harganya ya di saat COVID ini kan. Orang sudah nggak butuh mobil, nggak butuh rumah, sekarang butuhnya makan. Mereka jual dengan harga murah. Nah, kripto nggak bisa dijual dengan harga murah. Dia punya nilai. Anda nggak usah jual murah pun orang banyak yang beli. MUI mengatakan bahwa kripto itu haram. Ayo, apanya yang haram? Saya mau sampaikan ringkasnya aja. Kripto, jangankan oleh MUI, oleh negara pun tidak diizinkan sebagai alat tukar. Jadi MUI mengatakan begini, kripto diharamkan sebagai alat tukar, sebagai alat bayar, sebagai mata uang. Ya memang nggak bisa, jangankan MUI. Pemerintah pun tidak boleh kita membayar dengan Bitcoin atau Ethereum atau apapun ya sifatnya kripto. Nggak bisa, itu bukan alat tukar, itu aset. Jadi kripto sangat liquid ya, kapanpun Anda bisa jual dan nilainya semakin tinggi. Beda dengan tanah, rumah, dan mobil Anda. Susah dijual sekarang ini kan. Jadi mana lebih baik? Kita trading kripto atau kita investasi rumah, tanah? Oke? Jadi kripto memang diharamkan dan memang dilarang oleh pemerintah kalau digunakan sebagai alat bayar. Jelas ya? Kadang-kadang kita ini mudah dengar haram, langsung semuanya haram. Nggak diteliti apa itu yang dimaksud haram itu. Apakah dia sebagai aset haram atau halal? Nah, ini pendapat berbeda-beda. Nah, di video bawah ini nanti ya, ada pernyataan Yeni Wahid yang mengatakan bahwa kripto itu tidak haram dari sudut pandang yang kalau kita menganggap sebagai aset. Revolusi Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk. Dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena zamannya sekarang memang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul Artificial Intelligence, muncul Advanced Robotics, muncul Virtual Reality, muncul Bitcoin, muncul Cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Pak Jokowi, presiden kita, berkali-kali mengatakan regulasi kita harus siap. Ada begitu banyak cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain yang sudah menguasai dunia. Sebentar lagi jangan-jangan ini jadi mata uang dunia. Dan di saat nggak siap regulasi, pada akhirnya melarang, membekukan, ya, menutup, akhirnya kita rugi sendiri kan. Karena itu kalau Anda lihat, pemerintah ya hampir tidak bisa mencegah fenomena seperti ini. Bahkan mau nggak mau pemerintah sekarang mengatur ya jual beli koin ini, disiapkan regulasinya. Siapa yang menjalankan peraturan ini disebut Bapepti, ya bukan OJK, ya salah Anda kalau jadi. Jadi Bapepti ini yang mengatur khusus uang koin ini. Jadi pemerintah artinya mengakui, ya sudah ya. Cuman di Indonesia diakui hanya beberapa koin saja. Di Royal Q hanya ada 100 koin lah yang bisa diperjualbelikan, nilainya stabil ya dan kemudian menguntungkan. Tapi masih ada 13.000 lainnya yang nggak jelas. Nah bahkan kabarnya
Untuk menghadapi situasi ini, salah satu BUMN akan mempersiapkan uang kripto. Jadi kita mau melarang udah nggak bisa. Ya. Apa yang mau dilarang oleh pemerintah? Menutup websitenya. Bisa dibuka dari VPN atau proxy atau apa. Kemudian mau nutup aplikasi, nggak bisa. Ini sudah permainan seluruh dunia. Indonesia mau coba-coba melarang, kemudian membubarkan, nggak bisa. Ya, karena apa? Karena ini sudah menjadi bagian dari dunia. Justru kita harus cerdas ya menyikapi apa yang dikatakan Pak Jokowi, bahwa sebentar lagi dunia akan sudah menggunakan pembayaran seperti ini, dan kita harus menyiapkan regulasinya. Jadi kalau Anda sekarang ya hanya berpikir negatifnya, oh itu nanti sebentar lagi dilarang, ya sudah, Anda ketinggalan. Di era industri 4050, uang Anda segitu-segitu aja. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda ingin kaya, Anda ingin jadi miliarder, maka Anda harus memiliki wawasan ke depan. Anda harus bersiap menghadapi kejutan-kejutan masa depan. Seperti penggunaan kripto sebagai mata uang, Anda harus siap ini. Anda mulai ikut trading. Sekarang anak-anak muda sudah menggunakan HP-nya dan uang jajannya untuk trading. Anak-anak yang seperti ini kan sedikit di Indonesia. Kalau di Singapura, anak-anak SD sudah menggunakan uang jajannya untuk bermain di trading. Karena mereka diajarkan begini sejak kecil. Di Indonesia nggak banyak. Akhirnya apa? Anak-anak muda yang berkecimpung di bisnis ini, ya menjadi kaya raya. Mereka menjadi miliarder dalam usia muda. Bayangin, mereka dulu kumpulkan duit mereka untuk beli koin ya, seperti Bitcoin, sekarang mereka sudah jadi miliarder. Dan itu di dunia banyak sekali yang tiba-tiba menjadi miliarder. Di Indonesia juga banyak.